Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai tafsir ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126. Di sini saya akan membahas materi sebagai berikut. Tafsir ayat jual beli. Di sini saya mengambil Surat Al-Baqarah ayat 2 dengan arti pada hari tertentu yang telah ditetapkan. Ayat ini merujuk pada peraturan waktu dalam sebuah transaksi jual beli. Dalam Islam, waktu dan penentuan harga harus jelas dalam transaksi. Definisi dan macam-macam jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian atau transaksi ekonomi di mana seseorang atau entitas menjual barang atau jasa kepada orang lain dengan pertukaran nilai tertentu. Macam-macam jual beli. Jual beli kredit tunai, kredit tukar menukar, lelang secara tunai tetapi pembayaran ditunda dengan pembayaran murabahah atau pembiayaan. Syarat dan rukun jual beli. Syarat umum jual beli dalam Islam meliputi kedua belah pihak. Barang yang dijual halal harus jelas dan penyerahan serta pembayaran harus dilakukan secara tunai. Rukun jual beli meliputi perjanjian, penawaran atau tawaran, penerimaan barang yang diperdagangkan, orang yang melakukan jual beli, dan terakhir milik atau kepemilikan barang. Manfaat dan hikmah jual beli: memenuhi kebutuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun kepercayaan dalam masyarakat, memungkinkan distribusi sumber daya. Materi kedua, tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini saya mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling, dia berusaha menjatuhkan kerusakan di bumi dan membinasakan tanaman dan keturunan manusia, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan alam dan masyarakat, produksi dan distribusi, dan menekankan konsumsi yang bertanggung jawab. Definisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merujuk pada proses pembuatan atau penciptaan barang dan jasa. Distribusi adalah tahapan dalam rantai pasokan di mana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, atau disalurkan kepada konsumen. Konsumen adalah tahap akhir dalam siklus ekonomi di mana individu atau rumah tangga menggunakan barang dan jasa yang telah diproduksi. Prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi. Keadilan dalam distribusi sumber daya dan harta, pembagian rezeki dan kekayaan secara adil, tidak menyia-nyiakan harta dan sumber daya, etika dalam perdagangan dan konsumsi. Manfaat atau hikmah produksi, distribusi, dan konsumsi: memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, membangun keadilan sosial melalui distribusi yang adil, menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, membentuk nilai etika dan moral dalam perdagangan dan konsumsi. Materi ketiga, tafsir ayat riba. Yang saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 275. Orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Yang demikian itu sebab mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dengan tegas melarang riba dan menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang dibandingkan dengan tindakan setan
yang memasuki seseorang. Ayat ini juga menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan riba, serta meningkatkan umat Islam tentang pentingnya mematuhi hukum Allah dalam masalah ekonomi. Pengertian riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada bunga atau keuntungan yang diperoleh dari praktik pinjaman uang atau penjualan kredit. Jenis-jenis riba: riba al-qard, riba pinjaman. Riba ini yang muncul dalam transaksi pinjam-meminjam. Riba al-bay, riba jual beli. Riba ini terjadi dalam transaksi jual beli di mana harga atau nilai barang atau jasa dikembangkan. Cara menghindari riba: menggunakan alternatif yang halal, hindari pinjaman bunga. Materi keempat, tafsir ayat sewa menyewa atau ijarah. Saya di sini mengambil surat Al-Baqarah ayat 188, dan jangan kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menegaskan pentingnya adil dalam transaksi sewa menyewa dan larangan memakan harta orang lain. Pengertian sewa menyewa adalah konsep sewa dalam Islam di mana seseorang atau entitas membayar biaya tertentu kepada pemilik aset. Model pembayaran ijarah: secara tunai di awal, secara periodik bulanan atau tahunan, sewa dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Rukun dan syarat: pihak yang berkomitmen, barang atau jasa yang disewakan, biaya sewa, masa sewa, kepatuhan syariah. Macam-macam ijarah: ijarah tuma al-bai, sewa dan kemudian jual beli; ijarah al-mutahiyah bil tamlik, sewa dan pembelian kepemilikan; al-ijarah azhar, sewa dengan upah. Hikmah ijarah: memberikan individu dan bisnis kemampuan untuk menggunakan aset atau jasa mereka butuhkan tanpa harus mengeluarkan jumlah besar uang untuk membelinya secara langsung. Perkara yang membatalkan dan berakhirnya ijarah: berakhirnya masa sewa, membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, meninggalnya salah satu pihak, kerusakan atau kerugian. Materi kalimat tafsir ayat hutang yang saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang kepada seorang untuk waktu yang tertentu, hendaklah ditulis dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat hutang secara tertulis dengan benar untuk menghindari konflik di kemudian hari. Ini adalah prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi hutang piutang. Pengertian hutang ada kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak meminjam atau uang atau barang dari pihak lain dengan perjanjian untuk mengembalikan jumlah tersebut pada waktu tertentu di masa depan. Rukun dan syarat hutang piutang: pihak yang berkomitmen, jumlah hutang, perjanjian tertulis, waktu pelunasan, kepatuhan syariah. Aturan umum hutang piutang: keadilan, kejujuran, dan kepatuhan. Perjanjian hutang piutang sebaiknya dicatat dengan jelas. Pembayaran hutang piutang sebaiknya dilakukan sesuai kesepakatan. Memberi keringan dalam pembayaran hutang kepada pihak yang kesulitan. Pelaksanaan hutang piutang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Materi yang terakhir, tafsir ayat sistem bagi hasil murabahah. Murabahah adalah akad kerjasama dalam perniagaan yang dikenal dalam hukum Islam. Akad murabahah berdasarkan pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Muzzamin ayat 20 yang menerangkan pentingnya mencari karunia Allah dengan usaha yang sah, berdoa, dan mengingat Allah. Murabahah memiliki beberapa rukun syarat, termasuk pihak-pihak yang terlibat objek
perjanjian sukarela dan presentase pembagian keuntungan yang jelas. Tafsir ayat mudharabah lanjutan. Dasar hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran yang mengatur praktik kemitraan berbisnis. Beberapa ayat diantaranya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 dan Quran Surat Al-Muzamin ayat 20. Mudharabah dapat dibatalkan oleh beberapa faktor, termasuk pembatalan, larangan berusaha, kematian salah satu pihak. Gila, manfaat dari murabahah melibatkan kedua belah pihak. Bagi mudharib ini memberikan kesempatan untuk perusahaan tanpa harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.